Alasan utama berhenti membid'ahkan, sebuah perseteruan yang tak kunjung usai. Betapa lelahnya umat Islam ketika berdebat mengenai bid'ah, hingga pada taraf tetangga tidak saling menyapa, masjid saling mencibir, anak menegur orang tua, mengatakan seluruh muslimin yang tidak sependapat sebagai pelaku bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi tunggu dulu, sebelum kita menghakimi saudara-saudara sesama muslim, apakah Anda telah memiliki definisi yang tepat mengenai bid'ah? Atau justru pemahaman bid'ah yang masih mentah menjadi sumber perpecahan umat? Dan benarkah bahwa pemahaman bid'ah Anda sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum? Lalu bagaimana kita menghentikan keributan yang melelahkan ini? Siapkan pikiran yang terbuka, kita akan buka semua fakta yang ada. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa itu bid'ah? Makna bid'ah secara bahasa sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Faris yang lahir pada 329 Hijriah memiliki beberapa makna, yang diantaranya kata yang terdiri dari huruf ba dan dal dan juga ain adalah kata yang menunjukkan sesuatu hal yang baru yang tidak memiliki contoh yang sebelumnya. Adapun secara istilah terdapat banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya definisi yang disampaikan oleh ulama salaf yakni Al-Imam Asy-Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baihaqi bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, perkara yang baru terbagi menjadi dua. Yang pertama, segala perkara baru yang menyelisihi kitab atau sunnah atau athar atau ijma', maka itu adalah termasuk ke dalam bid'ah yang sesat. Yang kedua, segala perkara baru yang tidak menyelisihi salah satu dari hal di atas, maka ini adalah bid'ah yang tidak tercela. Jangan terburu-buru mengatakan Anda mau ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalimat favorit yang mengatakan, apakah Nabi luput dari perihal ini dan Anda lebih tahu dari Nabi? Sabarlah untuk menyimak hingga akhir. Bagaimana dengan pernyataan bahwa Imam Malik mengatakan, siapa yang membuat hal baru dalam Islam dan ia melihatnya sebagai kebaikan, maka ia telah mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhianati risalah. Jadi, yang dilihat oleh Imam Malik sebagai kebaikan di dalam ucapan ini adalah bid'ah yang buruk dipandang sebagai bid'ah yang baik. Sebagaimana Imam Malik menyatakan, Muhammad bin Yahya meriwayatkan dari Imam Malik di dalam kitab Al-Mudawwanah bahwasannya beliau mengatakan tentang kunut sholat witir itu adalah perbuatan yang baik, walaupun itu adalah hal yang baru yang tidak pernah dilakukan di zaman Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Dan juga terdapat perbuatan baru yang dilakukan oleh Imam Malik, seperti ketika memasuki rumah, beliau senantiasa mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah, yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 39, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah. Dan juga Imam Al-Khattabi yang wafat pada tahun 388 Hijriah dalam kitabnya Ma'alimus Sunan. Adapun ucapan beliau, setiap bid'ah maknanya adalah bersifat khusus pada sebagian perkara, bukan pada setiap perkara baru yang dilakukan tanpa ada landasan dari sebagian usul agama dan juga panduan dan kiasnya. Maka setiap perkara baru yang dibangun di atas pondasi landasan agama dan dikembalikan kepada hal tersebut, maka bukan termasuk bid'ah dan juga kesesatan. Berkata ulama bermadzhab Hanbali yang wafat pada tahun 597 Hijriah, Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Hanbali, telah berlangsung hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan agama walaupun para salaf tidak melakukannya. Akan tetapi mereka tidak melihat hal itu sebagai hal yang terlarang. Lalu beliau melanjutkan dengan perkataannya, setiap perkara baru yang memiliki pijakan landasan pada pokok syariat, maka hal tersebut tidak tercela. Adapun setiap hal baru atau bid'ah yang dilakukan sebagai penyempurna sebuah syariat dilakukan dibarengi dengan keyakinan bahwa syariat tersebut tidak sempurna, melainkan dengan hal baru tersebut apabila berlandaskan dengan sesuatu yang bertentangan, maka ini lebih rusak lagi. Dan juga ulama mazhab Maliki, Al-Qadhi Iyad Al-Maliki yang lahir tahun 476 Hijriah. Adapun bid'ah merupakan perbuatan yang tidak ada contoh sebelumnya. Jika sesuai dengan kaedah yang diambil daripada sunnah yang dikiaskan kepada perkara baru tersebut, maka dia termasuk kepada bid'ah yang terpuji. Adapun jika dia bertentangan dengan kaedah yang terdapat di dalam agama, maka dia adalah bid'ah yang tercela. Dan itulah yang masuk ke dalam ucapan Nabi, setiap bid'ah adalah kesesatan.
Dari beberapa definisi yang dibawakan pada kitab tadi, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pemahaman akan bid'ah tidaklah sesempit yang dipahami sebagian orang, di mana setiap perkara baru adalah yang tidak pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Dan sebagian orang jahil menjadikan setiap perkara baru yang tidak pernah ada di zaman sahabat sebagai bid'ah yang tercela. Walaupun tidak ada satupun dalil yang menunjukkan buruknya perbuatan tersebut dengan berpegang dengan sabda Nabi, jauhilah setiap perkara yang baru yang di mana mereka tidak mengetahui bahwasannya maksud dari hadis tersebut adalah setiap yang bukan bagian dari agama lalu dijadikan sebagai bagian dari agama. Jika Anda telah mendengar pendapat para ulama salaf dan khalaf mengenai definisi bid'ah yang luas, maka ada risiko besar ketika Anda memaksakan definisi sempit bid'ah itu sendiri. Terlebih pemahaman yang sempit seperti ini bila tidak diiringi dengan kebijaksanaan dalam bersikap akan menimbulkan sikap ekstrim dan kegoncangan ketika melihat ulama rujukannya pun juga berbeda pendapat dalam menghukumi perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat sebagai bid'ah atau bukan. Tarik napas yang panjang, mari kita bahas. Contoh permasalahan berkumpul di rumah duka saat takziah dibid'ahkan oleh Ibnu Utsaimin, Al-Fauzan, dan Al-Albani, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz dan Ibnu Jibril. Mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur dibid'ahkan oleh Bin Baz, Ibnu Utsaimin, dan Al-Fauzan, tidak dibid'ahkan oleh Ibnu Jibril. Umroh berkali-kali di bulan Ramadan dibid'ahkan oleh Ibnu Utsaimin, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz, Al-Fauzan, dan Lajnah Daimah. Ucapan selamat tahun baru Hijriah dibid'ahkan oleh Al-Fauzan, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz, Ibnu Utsaimin, dan Bin Jibrin. Mengkhususkan waktu tertentu untuk menyelenggarakan kajian sesuai dengan momen dibid'ahkan oleh Al-Fauzan, tidak dibid'ahkan oleh Ibnu Utsaimin. Ini mana yang ikut Nabi? Yang sesuai dengan pemahaman sahabat yang mana? Jangan kalian katakan mau ikut ulama atau ikut Nabi. Hidangan makan malam sebagai bentuk sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dibid'ahkan oleh Ibnu Utsaimin, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz dan Bin Jibrin. Memakai tasbih untuk berzikir dibid'ahkan oleh Al-Fauzan dan Al-Albani, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz dan Ibnu Utsaimin dan juga Bin Jibrin. Yang sesuai pemahaman sahabat yang mana? Doa khataman Quran dalam sholat, Al-Albani, Bakar Abu Zaid, dan Ibnu Utsaimin membid'ahkannya, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz dan Bin Jibrin dan Al-Fauzan. Membuka acara dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dibid'ahkan oleh Bakar Abu Zaid, Abdul Razak Afifi, tidak dibid'ahkan oleh Al-Fauzan dan Al-Albani. Perayaan untuk penghafal Al-Quran dibid'ahkan oleh Al-Albani dan Lajnah Daimah, tidak dibid'ahkan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Fauzan. Membaca Al-Quran lewat mushaf di dalam sholat dibid'ahkan oleh Al-Albani, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz, Ibnu Utsaimin, Bin Jibrin, dan Fauzan. Mencium mushaf dibid'ahkan oleh Ibnu Utsaimin, Albani, Lajnah Daimah, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz dan Al-Fauzan. Sedekap di saat i'tidal dibid'ahkan oleh Al-Albani, Bin Baz, Ibnu Utsaimin, dan Al-Fauzan tidak membid'ahkannya. Membuat garis pada karpet masjid dibid'ahkan oleh Al-Albani, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Fauzan, dan Lajnah Daimah. Mihrab pada masjid dibid'ahkan oleh Al-Albani, tidak dibid'ahkan oleh Bin Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Fauzan, dan Lajnah Daimah. Jangan kalian katakan mau ikut ulama atau ikut Nabi. Semua ulama pasti berusaha ikut Nabi. Bayangkan ya ikhwani, ketika kekacauan ini seluruhnya diawali dari disempitkannya definisi bid'ah yang luas. Tidak mengakui pendapat Imam Syafi'i dan memilih pendapat definisi baru yang ternyata sangat prematur. Bahkan tidak lulus uji di kalangan internal sendiri yang berujung saling menuduh bid'ah antar sesamanya. Lalu keributan ini diadopsi dan dia bawa ke Indonesia dan berbagai negara lainnya. Perpecahan semakin luas hanya karena kekeliruan mendefinisikan suatu perkara. Syekh Al-Albani membid'ahkan penggunaan ambulans ketika hendak menguburkan mayit. Maka kaum muslimin sedunia yang menggunakan ambulans dhalalah finnar. Al-Albani dalam kitabnya Al-Ajwibah An-Nafi'ah membid'ahkan perilaku adzan kedua di waktu Jumat pada masa Sayyidina Utsman yang berujung membid'ahkan para sahabat. Lalu dibantah oleh Syekh Al-Utsaimin yang mengatakan, "Thumma ya'ti rajulun fi hadzal 'asri laisa 'indahu minal 'ilmi syai' wa yaqulu adzanul jum'atil awwal bid'ah li'annahu laisa ma'rufan 'ala 'ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang dewasa ini yang tidak memiliki pengetahuan agama sama sekali mengatakan bahwa adzan Jumat yang pertama adalah bid'ah karena tidak dikenal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini Sayyidina Utsman, para sahabat dan para salaf ikut tertuduh sebagai pelaku bid'ah. Syekh Al-Albani disebut tidak memiliki pengetahuan agama sama sekali oleh siapa? Oleh Syekh Al-Utsaimin. Ini bukan sedang membahas halal haram, ini membahas bid'ah atau tidak. Lalu permasalahan melebar. Ulama lokal Indonesia yang belajar kepada mereka lalu mengadopsi pemikiran ini membid'ahkan kajian-kajian tematik. Jadi semua yang menyaksikan video ini yang pernah hadir kajian tematik, selamat datang. Anda ikut tertuduh pelaku bid'ah.
Sebagian ustadz lokal membid'ahkan biker sunnah. Selamat datang, dhalalah finnar. Bermadhab disebut bid'ah oleh seorang ustadz dan disebut tidak bid'ah oleh ustadz lainnya di kalangan yang sama, termasuk membid'ahkan kultum atau ceramah di tengah-tengah tarawih adalah bid'ah bila dilakukan secara terus-menerus, dan disebut tidak bid'ah oleh ulama lokal lainnya, dan menjadi fenomena yang sangat umum sesama mereka saling menuduh sebagai mubtadi', pelaku bid'ah yang sesat masuk neraka. Akhirnya kalian sendiri terpecah dalam banyak golongan hingga saling memusuhi hanya dikarenakan memaksakan definisi sempit dari bid'ah, yang mengartikan jika tidak mendukung definisi bid'ah Anda berarti mendukung perilaku maulid yang bercampur laki-laki dan perempuan, berarti mendukung tahlilan yang sampai berhutang dan memberatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itulah definisi ulama terdahulu membagi bid'ah berdasarkan kesesuaian terhadap Al-Quran, sunnah atau athar dan ijma' ulama. Oke, sekarang kita kembali kepada pemahaman para ulama salaf dan khalaf. Lalu apa sih contoh hal-hal yang disebut bid'ah oleh para ulama dari zaman ke zaman? Yang pertama, mari perhatikan kisah Abu Israil berikut ini. Ketika Nabi menyampaikan khutbah, ada seorang laki-laki yang berdiri di bawah terik matahari. Lalu Nabi bertanya, siapa orang itu? Lalu para sahabat memberitahu bila orang tersebut adalah Abu Israil yang sedang bernazar untuk terus berdiri, tidak akan duduk dan berteduh, juga tidak berbicara sambil berpuasa. Beliau berkata, suruh dia untuk berbicara dan berteduh dan menyempurnakan puasanya. Hal ini menunjukkan salah satu perilaku baru yang bertentangan dengan syariat dari seorang sahabat yang dikoreksi oleh Nabi SAW. Yang kedua, bid'ah Khawarij. Khawarij sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi adalah kelompok ahli bid'ah yang memiliki keyakinan akan kafirnya pelaku dosa besar dan mereka kekal di neraka, dan mereka menyerang pemimpin kaum muslimin dengan dasar tersebut. Yang ketiga, bid'ah Qadariyah. Imam Muslim membawa satu riwayat dalam kitab sahihnya dari Yahya ibn Ya'mur. Ia berkata, yang pertama kali menyebarkan bid'ah tentang takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maka aku dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari pergi untuk menunaikan haji atau umrah sambil kami bersepakat untuk menemui salah seorang sahabat Nabi SAW untuk kami tanyakan perihal apa yang diucapkan oleh mereka tentang takdir. Kami dimudahkan untuk bisa bertemu dengan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab yang sedang memasuki masjid. Lalu aku dan sahabatku mendekatinya hingga kami berada di samping kanan dan kiri beliau. Aku tahu bila temanku menginginkan diriku untuk menyampaikan pertanyaannya. Lalu aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di daerah kami orang-orang yang membaca Al-Quran dan memiliki pengetahuan tentang ilmu agama. Akan tetapi mereka memiliki pendapat tidak adanya takdir. Segala sesuatu baru diketahui oleh Allah setelah terjadinya. Lalu beliau berkata, jika kalian bertemu mereka maka kabarkan kepada mereka bahwasannya aku berlepas diri dari mereka dan mereka telah berlepas diri dariku demi jiwa Abdullah bin Umar yang ada di genggamannya. Jika sekiranya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud yang mereka infakkan, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir. Yang keempat, bid'ah Murji'ah. Sebagaimana dikatakan oleh As-Safarini Al-Hanbali dalam kitab Lawami'ul Anwaril Bahiyah jilid 1 halaman 424. Mereka yang berpendapat bahwasannya iman tidak akan hilang sebagian dan tetap sebagian lainnya, sehingga ia tidak terdiri dari 2 bagian atau 3 bagian. Karena jika ia terdiri dari beberapa bagian, maka mungkin saja akan hilang sebagian dan tetap ada sebagian lainnya, sehingga dia hanya terdiri dari 1 bagian saja. Lalu beliau melanjutkan pada halaman 425 kesimpulan pendapat kaum ekstrim Murji'ah bahwa ketaatan tidak akan bermanfaat jika bersanding dengan kekafiran. Begitu juga sebaliknya, tidak akan berpengaruh keimanan dengan adanya maksiat. Yang kelima, bid'ah salat raghaib. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya, apa hukum berkumpul di kubur orang-orang soleh di Masjid Al-Jund pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab? Beliau menjawab, adapun yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dari perbuatan buruk yang dilakukan pada malam Jumat pertama pada bulan Rajab, maka itu adalah bid'ah yang sangat amat buruk dan keji. Wajib bagi pemimpin suatu daerah yang dengan mereka Allah mengokohkan agama ini untuk menghilangkan dan mencegah orang awam dengan senjata keadilan mereka dari memperlihatkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan lewat berkumpulnya mereka di tempat-tempat mulia tersebut. Adapun segala riwayat yang masyhur yang menjelaskan tentang keutamaan malam tersebut dan juga malam pertengahan bulan Sya'ban adalah dusta lagi batil yang tidak memiliki asal usulnya, walaupun dibawakan dan didapatkan di sebagian kitab-kitab pembesar ulama seperti Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Yang keenam, bid'ah langgam nyanyian untuk mayit di Damaskus.
Permasalahan, jenis bacaan ini yang dibaca oleh sebagian orang jahil di Damaskus untuk jenazah dengan lantunan yang buruk, nyanyian yang berlebihan, menambahkan huruf-huruf pada kata-katanya dan semisalnya dari apa yang bisa dilihat dari mereka, apakah hal itu tercela atau tidak? Jawabannya, ini adalah kemungkaran yang nyata, perbuatan keji yang tercela, dan ulama telah ijma' atas keharamannya sebagaimana yang ditukilkan oleh Al-Mawardi dan yang lainnya. Dan hendaknya bagi seorang pemimpin, semoga Allah memberi taufik untuk mengingatkan mereka, memberi hukuman serta menyuruh mereka untuk bertaubat, dan wajib bagi setiap mukallaf yang mampu untuk mengingkari hal tersebut untuk mengingkarinya. Yang ketujuh, bid'ah Syiah Rafidhah mengubah syariat. Contoh bid'ah yang dilakukan oleh Rafidhah yang bertentangan dengan ajaran Nabi SAW dalam hadis juga ijma' ulama. Yang pertama, hanya mengusap kaki ketika berwudu tanpa mencuci. Hal ini bertentangan dengan perintah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tata cara wudu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menolak syariat mengusap di atas sepatu yang menutup seluruh kaki yang wajib dicuci ketika berwudu. Yang ketiga, mengharuskan sholat dengan sujud di atas lempengan tanah. Lalu apakah benar bahwa pemahaman Anda tentang bid'ah sudah sesuai dengan pemahaman para sahabat? Mari kita lihat bagaimana para sahabat yang mulia memandang adanya bid'ah yang baik. Yang pertama, bid'ah hasanah pengumpulan mushaf. Ketika hendak membukukan Al-Quran sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, perbincangan yang terjadi antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Aku berkata kepada Umar, bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Umar menjawab, demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik. Abu Bakar tidak berkata, mana ada bid'ah yang baik wahai Umar. Yang kedua, bid'ah hasanah tarawih berjamaah. Lalu ketika Khalifah Sayyidina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah, ada perbincangan yang menarik antara beliau dengan Ubay bin Ka'ab. Imam Diyauddin Al-Maqdisi meriwayatkan dengan sanadnya di dalam kitabnya Al-Mukhtarah sampai kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Umar memerintahkanku untuk menjadi imam bagi orang-orang. Beliau berkata, manusia pada bulan ini berpuasa di siang hari dan mereka tidak bisa membaca Al-Quran dengan bagus. Jika sekiranya engkau membaca Al-Quran untuk mereka pada malam harinya, maksudnya menjadi imam sholat tarawih. Lalu aku berkata, wahai Amirul Mukminin, hal ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lalu Umar menjawab, tentu engkau mengetahuinya, akan tetapi ini adalah hal yang baik. Hadis ini menjadi bukti bahwa tarawih berjamaah memang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Perhatikan ketika sahabat Ubay bin Ka'ab berkata, wahai Amirul Mukminin, hal ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi pendapat Sayyidina Umar justru sejalan dengan pembagian bid'ah yang baik, sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiga, sikap Ibnu Mas'ud dalam menyikapi perbedaan pendapat. Begitu juga dalam perbedaan pendapat dalam menyikapi sebuah hal baru yang dipersisihkan antara sahabat, apakah hal tersebut bertentangan atau tidak dengan usul syariat. Terlebih lagi bila pengingkaran hal tersebut secara berlebihan bisa menyebabkan perpecahan, seperti yang terjadi antara Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika sahabat Ibnu Mas'ud mendengar apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman tatkala beliau melaksanakan sholat zuhur dengan 4 rakaat ketika berada di Mina, yang dimana dahulu Nabi, Abu Bakar dan Umar melaksanakannya dengan 2 rakaat, maka beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman, yang kemudian hari Ibnu Mas'ud juga melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman. Sehingga beliau ditanyakan mengapa melakukan apa yang beliau ingkari. Beliau menjawab, al-khilafu syarr. Perselisihan yang ditimbulkan dari aku terus mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman itu lebih buruk. Ibnu Mas'ud memahami cara menyikapi perselisihan pada perkara fikih selama masing-masing pihak memiliki dalil masing-masing. Bahaya mudah memvonis bid'ah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekafiran, melainkan kalimat tersebut akan kembali kepadanya jika orang yang dituduh tidak seperti itu. Al-Imam Ibnu Shalah berkata, lalu bagi siapa saja yang melakukan hukum kepada perawi hadis untuk bertakwa kepada Allah dan hendaknya untuk memastikan dan menjaga diri dari sikap bermudah-mudahan agar tidak mencederai seorang yang berkompeten dan menyematkan julukan yang buruk yang bisa tersematkan pada diri perawi tersebut selamanya. Bid'ah mujassimah. Setelah Anda dapati contoh-contoh bid'ah menurut para ulama, mari kita perhatikan bid'ah mujassimah. Chapter ini tidak bermaksud untuk menyudutkan siapapun, akan tetapi penting untuk menjadi bekal pengetahuan agar bisa menghindari bid'ah tersebut. Berkata Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam, seorang ulama yang dijuluki sebagai sultannya para ulama dalam salah satu karyanya. Adapun untuk bid'ah yang diharamkan ada beberapa contoh, di antaranya mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, mazhab Murji'ah, mazhab Mujassimah, dan membantah mereka semua adalah termasuk bid'ah yang wajib. Hukum Mujassimah.
Bid'ah mujassimah bukanlah bid'ah yang ringan. Beratnya bid'ah ini sampai para ulama berselisih apakah bid'ah ini sampai menjadikan orang yang meyakininya keluar dari agama Islam atau masih tergolong sebagai umat Islam. Jumhur ulama mengatakan bila mereka yang menjisimkan Allah tidak sampai meyakini bahwa Allah memiliki jisim yang sama dengan jisim manusia, maka tidak sampai kepada kekafiran. Namun bila sampai kepada hal tersebut, maka dia telah kafir. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab beliau Mughnil Muhtaj. Para ulama berselisih apakah mujassimah itu kafir. Dikatakan dalam kitab Al-Muhimmat, pendapat yang masyhur tidak kafirnya mereka. Ditegaskan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab di bab kriteria imam akan kekafiran mujassimah. Imam Zarkashi berkata dalam kitabnya Al-Khadim, ucapan di dalam Syarah Al-Muhadzab itu bagi yang menjisimkan secara tegas. Al-Imam As-Suyuti menukilkan dari Imam Asy-Syafi'i akan kafirnya yang menjisimkan Allah. Kaedah, Imam Syafi'i berkata, tidak boleh mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat, akan tetapi dikecualikan mereka yang menjisimkan Allah dan mengatakan Allah tidak mengetahui secara mendetail apa yang terjadi. Begitu juga dari kalangan mazhab Hanbali, mereka lebih tegas lagi dalam mengingkari bid'ah mujassimah yang mengatakan Allah memiliki jisim seperti jisimnya manusia atau tidak seperti jisimnya manusia. Kesemua keyakinan tersebut dinilai sebagai keyakinan yang menjadikan orang yang meyakininya keluar dari agama Islam. Berkata Imam Ibnu Hamdan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali sebagai seorang ulama yang menjadi rujukan dalam mazhab Hanbali dan ulama yang menguasai usuluddin dan usul fiqih di dalam kitab beliau Nihayatul Muqtadiin. Siapa saja yang menyerupakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Sebagaimana pernyataan Ahmad, begitu juga yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la akan kafirnya bagi siapa saja yang menjisimkan Allah atau yang mengatakan bila Allah memiliki jisim yang berbeda dengan jisim-jisim yang ada. Lantas siapa yang disebut sebagai mujassim? Anak Al-Qadhi Abu Ya'la menukilkan pernyataan ayahnya di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Berkata ayahku yang senantiasa dalam kebahagiaan, siapa saja yang meyakini bahwasannya Allah adalah sebuah jisim dari jisim-jisim yang ada dan memberikan konsekuensi hakikat dari jisim itu sendiri seperti tersusun dan bisa berpindah, maka dia telah kafir karena dia tidak mengenal Allah. Karena mustahil bagi Allah untuk disifati dengan sifat-sifat tersebut. Maka ketika orang tersebut dikatakan tidak mengenal Allah, maka sebuah keniscayaan bagi orang tersebut untuk menjadi kafir. Dari ucapan ini bisa kita mengambil kesimpulan yang dinamakan mujassimah bukan hanya terbatas pada orang-orang yang meyakini bahwa Allah memiliki jisim, tapi juga bagi siapa saja yang menisbatkan kepada Allah konsekuensi-konsekuensi daripada jisim itu sendiri seperti tersusun dari beberapa organ, juga membutuhkan kepada tempat dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, juga tergolong sebagai mujassimah. Tenangkan diri, tarik napas panjang, mari kita dengarkan contoh-contoh ungkapan tajsim. Yang pertama, Allah duduk bersemayam, berkata Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, guru dari Ibn Utsaimin. Begitu juga kita menetapkan bahwasannya Allah beristiwa di atas arasnya, istiwa yang layak dengan kemuliaan. Baik dia dimaknai dengan ketinggian di atas arasnya, atau bersemayam, atau duduk. Tafsiran-tafsiran tersebut ada dari para salaf. Maka kita tetapkan tafsiran-tafsiran tersebut sesuai dengan kemuliaan Allah tanpa harus menyamakan dan menyerupakan dengan sesuatu apapun. Persis seperti peringatan dari Imam Ahmad, hal seperti ini perlu kita sikapi dengan sangat hati-hati agar kita tidak jatuh pada bid'ah mujassimah. Yang kedua, Allah memiliki betis karena memiliki kaki. Berkata Syekh Ibn Utsaimin di dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, adapun betis maka telah ditetapkan bagi Allah sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan disingkapkan betisnya. Maka bila bagi Allah kaki, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika memiliki betis. Yang ketiga, menetapkan jisim yang tidak menyerupai jisim yang lainnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Ibn Utsaimin di dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari, siapa yang mengatakan kepadamu bila jisim telah dinafikan dari Allah? Siapa yang mengatakan hal tersebut kepadamu? Apakah engkau memiliki dalil bahwa hal tersebut telah dinafikan? Bila ketika menetapkan, yaitu tangan, mata, kaki, dan wajah mengharuskan ditetapkannya jisim bagi Allah, maka itu benar, akan tetapi tidak serupa jisim-jisim yang ada. Yang keempat, menetapkan sakit untuk Allah. Berkata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Syarhi Kitab Tauhid ketika menjelaskan hadits qudsi yang berbunyi, anak Adam telah menyakitiku. Rasa sakit telah ditetapkan, maka harus kita menetapkannya karena Allah telah menetapkan untuk zatnya. Yang kelima, Sulaiman ibn Sahman di dalam halaman 90 pada kitabnya yang berjudul Tanbihu Dzawil Albabis Salimah 'anil Wuqu'i fil Alfadhil Mubtada'atil Wakhimah, justru membantah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya yang bernama Muhammad bin Mani' karena mengatakan makna istiwa bukanlah berarti Allah menempel,
bertempat dan menyatu di arsy. Ia justru mempertegas menjisimkan Allah. Ia mengatakan, dan di antara kalimat yang disebutkan di dalam kitab Al-Kawakib pada halaman 24 ketika menjelaskan makna dari kata istiwa, yaitu yang disucikan dari menempel, bersemayam, dan menempati, ketahuilah bahwasannya perkataan ini adalah perkataan yang bid'ah yang dibuat-buat. Tidak ada satupun dari ahli ilmu dan para imam dari kalangan salaf yang menyebutkannya, yang dimana mereka semua telah mempersembahkan kebenaran untuk seluruh alam. Yang keenam, Ibnu Utsaimin dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan mazhab Mujassimah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battal adalah salah satu pensyarah Sahih Bukhari yang wafat pada tahun 449 Hijriah sebagai mazhab salaf. Imam Ibnu Battal telah berkata, umat telah bersepakat tidak bolehnya mensifati Allah dengan sifat bahwa dia adalah orang karena tidak ada dalil yang menyebutkan. Bahkan kelompok Mujassimah pun juga melarangnya, yang mereka berpendapat bahwa Allah memiliki jisim yang tidak seperti jisim-jisim yang lainnya. Lalu Ibnu Utsaimin mengomentari pernyataan Ibnu Battal tersebut bahwa yang dimaksud Mujassimah oleh beliau yakni Al-Imam Ibnu Battal adalah para salaf. Allahul musta'an. Para salaf sebagai Mujassimah, tenangkan diri. Tentu kita tidak bersepakat dengan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin tersebut. Lalu apakah para salaf melakukan takwil? Diriwayatkan dari sebagian salaf bahwa mereka turut mentakwil sifat. Di antaranya seperti yang pertama, takwil Mujahid ibn Jabr, murid dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dinukilkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah taala, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Fathamma wajhullah qala qiblatullah. Beliau mentakwil dengan mengatakan di sanalah wajah Allah, maksudnya adalah kiblatnya Allah. Yang kedua, takwil Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana Imam Ibnu Katsir nukilkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di jilid 10 halaman 361 dari Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya, bahwasannya Imam Ahmad mentakwil firman Allah taala, dan datanglah Tuhanmu, yakni pahalanya yang datang. Lalu Imam Al-Baihaqi memberikan komentar, tidak ada keraguan pada isnad ini. Dan juga Imam Ibnu Katsir tidak memberikan komentar ataupun sanggahan atas pernyataan Al-Imam Al-Baihaqi tersebut. Yang ketiga, takwil Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang beliau tuangkan sendiri di dalam kitab sahihnya, kullu syai'in halikun illa wajhah illa mulkahu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah. Maksudnya selain kerajaannya. Sehingga pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik Asy'ari, Maturidi, juga Hanbali berusaha menjauhi pemahaman Mujassimah tersebut. Walaupun pada akidah Hanbali terdapat perbedaan sikap dalam batasan-batasan toleransi terhadap takwil, namun tetap menjauhi menjisimkan Allah dan tidak mensesatkan takwil. Sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh para salaf. Ulama Hanbali, Imam Ibnu Saufan Al-Qadumi Al-Hanbali di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Manhajul Ahmad fi Dar'il Mathali Billati Tunma ila Madhhabil Imami Ahmad di halaman 43 mengatakan, Ahlul Hadith, yakni para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah satu kelompok yang sepakat dalam prinsip-prinsip utama agama, khususnya dalam hal tauhid dan keyakinan bahwa baik dan buruk telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan beberapa masalah yang disepakati oleh kelompok-kelompok Ahlus Sunnah, lalu beliau melanjutkan dengan perkataannya, perbedaan di antara mereka hanya dalam beberapa masalah kecil, seperti perbedaan tentang apakah mentakwil ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya itu diperbolehkan atau tidak. Mereka yang membolehkan dari kalangan ulama mutaakhirin lebih mengutamakan metode tafwid, yakni menyerahkan maknanya kepada Allah dengan tetap berpegang pada konsep tanzih, yaitu mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Karena mereka berpendapat metode ini lebih aman. Begitu juga perbedaan dalam memahami sifat-sifat fi'liyah Allah dan juga yang semisalnya, yang jumlahnya sedikit sehingga tidak sampai menyebabkan mereka saling mengkafirkan dan menyesatkan satu sama lainnya. Ikhwani, itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamatkan diri Anda dengan ilmu sehingga Anda tidak terjerumus dalam bid'ah Mujassimah. Solusi penutup. Ikhwani rahimakumullah, siapakah gerangan yang dapat mempersatukan kita semua jika bukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Tahun demi tahun memperdebatkan perkara bid'ah hingga tercerai-berai karenanya. Jangankan mampu menjelaskan definisi bid'ah kepada seluruh umat Islam yang dituduh, antar sesama penuduhnya tidak tuntas. Saling menuduh secara tajam hingga tercerai-berai pada akhirnya tidak hanya menimbulkan perpecahan di luar, namun sekaligus menyuburkan perpecahan sengit di dalam kalangan internal penuduh sendiri. Ironisnya, menghentikan kekacauan ini
dengan kembali pada pemahaman jumhur ulama akan menjadi penawarnya. Dan kepada para asatidz yang telah memahami kekeliruan ini, sampaikanlah perubahan pandangan kalian pada umat walaupun pahit rasanya. Jangan kau sembunyikan tanpa melihat realita pengikut kalian yang terus-menerus menuduh bid'ah saudara seiman sebagai ladang peperangannya. Mereka mengenal pemahaman ini darimu, lalu dibiarkan olehmu. Tidaklah Anda ingat bahwa Allah akan mempertanyakannya? Saudaraku seiman yang terus-menerus dituduh pelaku kesesatan, mari ambil satu contoh. Kita tahu bahwa kegiatan seperti maulid yang dituduh bid'ah oleh sebagian saudara kita, ternyata terdapat begitu banyak ulama yang membenarkan. Mulai dari Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Az-Zahabi, dan juga Imam As-Suyuti. Bukanlah nama-nama yang bisa disepelekan. Namun mari introspeksi diri, apakah kegiatan maulid yang kita adakan masih sejalan dengan apa yang mereka perbolehkan? Sebagian penyelenggara yang berilmu mengadakan acara maulid yang memperhatikan adab dan syariat, sehingga menghasilkan majelis yang menambah iman dan kecintaan. Lalu ketika maulid diamanahkan pada penyelenggara yang tidak berlandaskan ilmu, maka dengan mudah ia menjadi bahan gunjingan. Jika kita tidak segera dalam meluruskan, maka kitalah yang memberikan ruang kepada mereka yang tentu bersegera untuk menyalahkan, seakan kita terbutakan oleh kesalahan saudara-saudara kita sendiri selama masih dalam satu golongan. Bahkan kita berikan kebebasan orang awam berkreasi di dalamnya tanpa bimbingan dan arahan. Apakah kita hendak memperingati kisah Nabi kita sembari syariatnya dipermalukan? Ketahuilah bahwa solusi terbaik adalah dengan bercermin apakah kita telah menjauh. Kembalilah pada ajaran dan tata cara ulama terdahulu, hingga kita akan melihat kebaikannya tanpa harus kita berbusa-busa menjelaskan. Mari kita menjadi yang terdepan dalam membimbing dan mengingatkan saudara-saudara kita agar memperhatikan syariat dalam pelaksanaan kegiatan. Laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada fanatisme kelompok. Di dalam surah Ar-Rum, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, saling dengki atau saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا